Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky siap mengundurkan diri dari jabatannya jika itu dapat membawa perdamaian bagi Ukraina dan menjamin posisi negara tersebut di keanggotaan NATO. Pernyataan ini disampaikannya di tengah meningkatnya tekanan politik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan situasi perang yang masih berkecamuk dengan Rusia. Lebih jauh, ia juga mengaitkan kemungkinan pengunduran dirinya dengan keanggotaan Ukraina di NATO, sebuah tujuan strategis yang selama ini diperjuangkan oleh Kiev. Pernyataan ini muncul di tengah hubungan yang memburuk antara Zelensky dan Donald Trump yang secara terbuka menyerangnya dengan menyebutnya sebagai seorang diktator dan mendorong agar Ukraina segera mengadakan pemilu di tengah perang. Trump yang telah kembali ke Gedung Putih menilai bahwa masa jabatan Zelensky telah berakhir pada 2024. Merujuk pada aturan konstitusi Ukraina yang menyatakan bahwa pemilu presiden harus diadakan setiap 5 tahun sekali. Namun, berdasarkan hukum darurat yang diberlakukan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Ukraina tidak dapat menyelenggarakan pemilu selama status darurat perang masih berlaku. Trump juga menyebarkan klaim keliru bahwa Zelensky hanya memiliki tingkat popularitas 4%, yang kemudian dibantah oleh Zelensky dengan mengutip survei terbaru yang menunjukkan tingkat dukungan sebesar 63%. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan memegang kekuasaan dalam jangka panjang, tetapi juga tidak akan membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin menguasai wilayah Ukraina. Sebelumnya, Zelensky juga sempat mengatakan bahwa Trump hidup dalam gelembung disinformasi yang tampaknya semakin memanaskan hubungan keduanya. Namun, ia mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan bahwa klaim tentang tingkat popularitas 4% tersebut berasal dari propaganda Rusia, bukan dari Trump langsung. Meski hubungan mereka kini semakin memburuk, Zelensky tetap berharap bahwa Trump bisa menjadi mitra strategis bagi Ukraina, bukan sekadar mediator dalam negosiasi dengan Rusia. Selain tekanan politik, Zelensky juga tengah berhadapan dengan tuntutan ekonomi yang diajukan oleh pemerintahan Trump. AS meminta agar Ukraina memberikan 500 miliar US dollar dalam bentuk sumber daya mineral penting sebagai bentuk pembayaran atas bantuan militer dan ekonomi yang telah diberikan selama perang. Namun, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima kesepakatan yang membuatnya berutang dalam jumlah besar selama beberapa generasi ke depan. Berdasarkan data resmi, sejak perang dimulai, Washington telah memberikan 67 miliar US dollar dalam bentuk senjata dan 31,5 miliar US dollar dalam bantuan langsung untuk anggaran Ukraina. Namun, Zelensky menegaskan bahwa negaranya tidak akan menandatangani perjanjian yang membebankan utang kepada 10 generasi rakyat Ukraina ke depan. Kesepakatan ini mencakup hak eksplorasi dan kepemilikan atas 50% cadangan mineral utama Ukraina, termasuk grafit, uranium, titanium, dan litium
bahan yang sangat penting dalam produksi baterai kendaraan listrik dan industri teknologi tinggi lainnya. Zelensky mengatakan bahwa tim negosiator dari Ukraina dan AS sedang bekerja untuk mencapai kesepakatan. Tetapi ia tetap berisikeras bahwa kesepakatan tersebut harus mencakup jaminan keamanan bagi Ukraina, bukan sekadar transaksi ekonomi. Trump sendiri menyatakan bahwa ia mengharapkan kesepakatan ini akan segera ditandatangani. Meskipun detail final dari perjanjian tersebut masih belum jelas. Sementara itu, Menteri Ekonomi Ukraina, Yulia Sviridenko, mengungkapkan bahwa sekitar 18% wilayah Ukraina yang kini berada di bawah pendudukan Rusia mengandung sumber daya mineral senilai 350 miliar US dollar. Selain itu, Andriy Yermak, Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, juga mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan konstruktif dengan pejabat senior AS mengenai pengembangan sektor mineral Ukraina.